Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Hari ini saya akan membawakan ceramah mengenai kendalikan pikiran, jaga kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Maria Fernanda Maya dari SDH Kupang. Sekarang saya sedang duduk di kelas 11-1. Hadirin sekalian yang saya hormati, seperti yang kebanyakan kita ketahui bahwa kesehatan sekarang bukan hanya berbicara tentang fisik kita, namun tentang mental, sesuatu yang tidak bisa terlihat. Kesehatan mental menjadi aspek yang sangat penting karena dapat berdampak secara langsung pada kesehatan fisik seorang individu, baik Anda maupun saya. Sekarang ini mungkin teman-teman yang hadir di sini, apalagi pada usia remaja sekarang ini, pasti sudah sangat familiar atau sudah sering sekali mendengar istilah-istilah seperti depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan berbagai hal mengenai gangguan mental. Yang kemudian juga kita banyak lihat berita yang muncul mengenai bunuh diri, apalagi di usia-usia berkisaran 15-18 tahun. Di Indonesia setidaknya dari data yang dikumpulkan setiap hari terdapat 5 orang yang bunuh diri. Biasanya hal ini sekali lagi menyerang usia-usia produktif berkisaran dari 15 sampai 29 tahun. Mungkin bukan hanya mendengar, namun kita yang berada di tempat ini, kalian, saya, atau para kerabat dari hadirin sekalian juga pernah atau sedang mengalami berada di fase ini. Dan biasanya itu seringkali kita berpikir bahwa kita baik-baik saja. Kita menormalisasi segala hal yang ada. Kita berusaha untuk menghindari emosi yang timbul dan pada akhirnya hanya akan menjadi pisau bagi diri kita sendiri. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman sekarang ini gangguan mental ini menyerang usia-usia remaja. Sekali lagi saya tekankan bahwa banyak menyerang usia remaja. Dan kita perlu ketahui sendiri bahwa apa sebenarnya kesehatan mental itu sebelum kita akhirnya bisa menjaganya. Kesehatan mental adalah kondisi batin atau keadaan batin seorang individu di mana ia merasa tentram, damai, sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial, yang memungkinkan individu tersebut dapat menikmati kehidupan sehari-harinya dan dapat menghargai orang lain, keberadaan orang lain di sekitarnya. Dan kesehatan mental ini dipengaruhi pada pola pikir orang tersebut. Jadi jika orang tersebut memiliki pola pikir yang baik, pengendalian akan pola pikir yang baik, maka kesehatan mentalnya akan berjalan dengan baik. Nah, sebenarnya apa itu pola pikir? Pola pikir adalah cara seorang individu memberikan pandangan terhadap suatu hal. Biasanya seseorang tuh selalu meminta pendapat dari orang, misalnya orang A meminta pendapat dari orang B. Nah, itu sebuah pola pikir di mana orang B tersebut bisa memberikan pendapat terhadap orang A. Dan biasanya pola pikir kita itu dipengaruhi oleh emosi atau mentality kita. Nah, pola pikir ini biasanya berkembang dari banyak faktor atau istilahnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang paling utama ialah didikan atau kebiasaan dari dalam keluarga kita, kemudian budaya dan cara hidup di orang-orang sekitar kita, kemudian juga masukan dari buku yang kita baca, konten yang kita konsumsi setiap harinya, pendidikan kita, dan juga pengalaman kita maupun pengalaman orang lain. Berdasarkan data Riskes yang dapat kita lihat bersama di sebelah sini, atau data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang mencakup gejala-gejala depresi, kecemasan, kemudian usia 15 tahun ke atas biasanya yang diserang. Itu tuh menunjukkan persenan hingga 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang saat ini. Jadi biasanya saat seorang remaja itu mulai berada dalam kondisi tertekan atau mulai terjebak dengan situasinya sendiri, bingung dengan apa yang harus dia lakukan, itu biasanya kita dapat lihat dari banyak kecenderungan perilaku yang muncul atau kebiasaan sehari-hari. Misalnya menjadi kurang nafsu makan, kemudian pola tidur yang terganggu, khawatir akan hal-hal yang sebenarnya belum terjadi atau istilahnya overthinking, istilah sekarang ini. Kemudian
orang tersebut menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, menerima apa yang sebenarnya terjadi, realitanya. Kemudian cenderung untuk menyalahkan diri sendiri dan memicu akhirnya diri kita ini untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, seperti mengisolasi diri dari lingkungan sekitar, menyakiti diri sendiri, bahkan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa suatu kondisi mental yang sehat itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Dan hal ini tidak terlepas dari pengendalian akan pola pikir kita. Dan kita tahu sendiri bahwa pikiran kita itu menjadi pengendali utama diri. Maka dari itu, sangat penting bagi kita, bagi seorang individu, makhluk hidup, untuk bisa mengendalikan atau mengontrol pikirannya. Dengan mengendalikan atau mengontrol pikiran, kita itu dapat menyikapi berbagai situasi yang terjadi. Dan pada saat ini, apalagi untuk hadirin sekalian, usia-usia remaja seperti ini, kita itu bisa melakukan banyak hal sekali untuk menjaga pikiran kita. Saya membaginya menjadi dua. Dari lingkungan, kita bisa untuk hadir di tengah-tengah komunitas yang memang mau membangun bersama. Dengan begitu, itu akan mempengaruhi pola pikir kita, sehingga kita dapat berpikir secara positif dan terjauh dari hal-hal yang memang hanya akan membuat pola pikir kita istilahnya sesat. Kemudian dari diri sendiri juga tidak lepas bahwa yang pertama, kita harus menghilangkan, bahkan mungkin belum menghilangkan, mengurangi secara perlahan pikiran ekstrem. Jadi pikiran ekstrem ini istilahnya bahwa kita itu hanya berfokus pada satu sisi saja, atau di sini saya menuliskannya itu sebagai daerah hitam, dimana kita hanya berfokus pada sisi negatifnya saja. Dan itu tidak baik, karena kita tidak dapat melaksanakan suatu hal secara bijaksana. Kemudian yang kedua, itu kita harus bisa menerima apa yang memang ada saat ini gitu. Kita harus melihat itu, menerima itu, bukan menjauh dari rasa itu. Karena pikiran yang kita singkirkan secara sengaja istilahnya, itu tidak akan membuat kita untuk kembali mendapatkan kendali atas diri kita. Dan itu hanya akan membuat pikiran itu menjadi lebih intens di kepala kita. Dan kita perlu melihat bahwa 3 hal yang saya sebutkan di awal tadi, itu mungkin caranya biasa, kayak ya sudah, bahkan tidak memerlukan energi yang kayak harus mengeluarkan biaya, tidak. Tapi kita perlu mengetahui bahwa hal itu sangat penting bila kita benar-benar menerapkan dalam kehidupan kita. Dari aspek emosional kita menjadi lebih stabil, dari aspek sosial dengan emosi yang stabil kita membangun relasi yang baik dengan orang, dan dari aspek iman kita itu punya pemikiran bahwa keimanan seseorang itu akan membantu orang tersebut berpikiran jauh lebih positif. Namun pikiran kita yang positif ini akan membuat kita lebih yakin bahwa iman kita yang seharusnya menjadi landasan dalam pemikiran kita. Di sini saya yakin bahwa yang hadir semuanya merupakan seseorang yang memang diciptakan sebagai makhluk hidup yang diberikan akal budi oleh Sang Pencipta. Dan di sini saya sebagai seorang Kristiani mau mengutip dari salah satu ayat Alkitab di Roma pasal 12 ayat 3 yang berbunyikan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Seperti yang telah saya sebutkan bahwa kita manusia diberikan akal budi untuk berpikir. Namun dari ayat ini mau menjelaskan bahwa kita sebaiknya berpikir secara sederhana. Jika yang kita pikirkan itu terjangkau, oke, fine-fine saja. Tapi jika hal yang kita pikirkan itu tidak terjangkau, maka itu akan lebih berdampak kepada psikologis kita dan membuat kita akhirnya terpengaruh dengan lingkungan, sulit menjadi berinteraksi, dan kehidupan kita akan kacau. Kan kita terus memikirkan lebih intens. Maka dari itu, Tuhan ingin kita agar berpikir sebegitu rupa, sehingga kita itu menguasai diri kita menurut ukuran iman yang kita miliki, yang dikaruniakan Sang Pencipta kepada kita masing-masing. Dan dari materi yang telah saya sampaikan pada hari ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pola pikir itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita secara mental. Dan kesehatan mental ini akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita.
Maka dari itu, mari kita tetap menjaga pola pikir kita agar hal-hal yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan mental kita tidak terjadi. Dengan apa? Tetap berada di komunitas yang mau membangun, mengurangi pikiran yang ekstrim, serta menerima pikiran yang tidak diinginkan oleh kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Shalom.